Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Ahmad Nur Sabani dengan podcast solo ini. Manfaat kesehatan dari aktif secara fisik di masa dewasa sudah dikenal luas. Bukti menunjukkan bahwa menjadi orang dewasa yang aktif secara fisik dapat membantu dalam pencegahan dan pengobatan banyak kondisi kesehatan umum. Tetapi serius seperti tekanan darah tinggi, profil lipid, darah yang buruk, resistensi insulin, obesitas, dan beberapa bentuk kanker. Sementara bukti mendukung tujuan mendorong semua orang dewasa untuk aktif secara fisik setiap hari. Apakah anak-anak dapat menikmati manfaat kesehatan yang sama dari aktif secara fisik? Maka dari itu, saya kali ini akan membahas atau mengulas tentang aktivitas fisik, kebugaran jasmani, kesehatan, dan kaum muda. Penting untuk memahami hubungan antara aktivitas fisik, kebugaran aerobik atau jasmani, dan kesehatan. Aktivitas fisik adalah variabel perilaku kompleks yang bervariasi dari hari ke hari dalam intensitas, frekuensi, dan durasi, dan terdiri dari aktivitas yang tidak dapat dihindari. Misalnya, berjalan ke tempat kerja atau sekolah, dan aktivitas sukarela, misal olahraga, rekreasi. Kebugaran aerobik di sisi lain adalah variabel fisiologis terukur yang mencerminkan kemampuan sistem kardiopulmoner dan otot individu untuk menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi untuk gerakan. Orang dewasa yang aktif secara fisik umumnya memiliki tingkat kebugaran aerobik yang lebih tinggi daripada rekan-rekan mereka yang tidak banyak bergerak. Tetapi dengan anak-anak hanya ada hubungan yang lemah antara kebugaran aerobik, serapan oksigen puncak atau puncaknya VO2 max, dan tingkat aktivitas fisik. Terakhir, kesehatan adalah keadaan secara fisik, mental, dan sosial dan bukan hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Ketiga komponen ini berinteraksi satu sama lain tetapi pengaruh antar hubungan bervariasi antara orang dewasa dan anak-anak. Efek kesehatan dari aktivitas fisik dan kebugaran aerobik atau jasmani yang tinggi selama masa kanak-kanak telah dipelajari lebih dari dibandingkan dengan orang dewasa, tetapi bukti hubungan antara aktivitas fisik dan kebugaran aerobik atau jasmani dengan masalah kesehatan seperti obesitas, hipertensi, hiperlipidemia, kesehatan tulang, dan kesejahteraan psikologis semakin bertambah. Dari obesitas sendiri, pada orang muda kelebihan lemak, cara paling efisien untuk menghilangkan kelebihan lemak tubuh adalah melalui pendekatan multidisiplin yang terdiri dari diet, olahraga, dan intervensi perubahan perilaku. Yang penting, pengurangan lemak terjadi tidak hanya pada lemak subkutan, tetapi juga pada lemak di sekitaran organ dalam atau lemak visceral yang berkorelasi positif dengan peningkatan penyakit kardiovaskuler. Tekanan darah, berbagai besar atau sebagian besar orang muda memiliki tekanan darah normal dan hubungan antara tingkat aktivitas fisik dan tekanan darah pada orang muda normointensif masih harus dibuktikan. Latihan jenis daya tahan dipandang paling efektif dalam menurunkan tekanan darah, tetapi latihan jenis daya tahan cocok untuk mempertahankan pengurangan tersebut. Lipid darah, studi intervensi memberikan sedikit bukti kuat bahwa aktivitas fisik meningkatkan lipid darah atau profil lipoprotein orang muda media. Namun, orang muda yang terlatih atau sangat aktif secara fisik cenderung memiliki kadar kolesterol lipoprotein densitas tinggi yang lebih tinggi daripada rekan-rekan mereka yang tidak terlatih atau kurang aktif. Kesehatan rangka, masa tulang puncak dicapai selama dekade ketiga kehidupan. Oleh karena itu, peningkatan kepadatan mineral tulang atau BMD selama masa kanak-kanak dan remaja dapat membantu mengurangi resiko osteoporosis di masa dewasa. Faktor-faktor seperti status hormonal dan genetika memainkan peran penting dalam mempengaruhi BMD. Tetapi nutrisi dan tingkat aktivitas fisik adalah penentu utama BMD yang dapat dimodifikasi. Kesehatan dan kesejahteraan psikologis. Aktivitas fisik meningkatkan harga diri dan mengurangi kecemasan, stres, dan depresi. Mekanisme yang mempengaruhi kesejahteraan psikologis orang muda tidak sepenuhnya dipahami dan efek spesifik dari
berbagai jenis aktivitas fisik pada kesehatan mental dalam didokumentasikan. Namun, tujuan perilaku yang tepat mungkin bagi anak-anak dan remaja untuk mengadopsi gaya hidup aktif. Apakah latihan-latihan meningkatkan kebugaran pada anak? Kemampuan melatih sebagai aspek kebugaran, kekuatan, stamina, dan fleksibilitas pada anak-anak telah diteliti sebelumnya dengan temuan yang menggembirakan. Dimungkinkan untuk membawa peningkatan kebugaran aerobik anak-anak dengan menempatkan mereka melalui program pelatihan latihan ketahanan. Tetapi keuntungan dalam kebugaran lebih kecil daripada yang terlihat pada orang dewasa. Anak-anak prapubertas sebaliknya sering gagal menunjukkan peningkatan kebugaran aerobik. Seperti halnya orang dewasa, setiap peningkatan kebugaran aerobik akan hilang jika tingkat aktivitas fisik yang baru tidak dipertahankan. Struktur dan isi program pelatihan ketahanan perlu dipertimbangkan secara hati-hati ketika bekerja dengan anak-anak. Hal ini memastikan keselamatan anak dan memberikan dispensasi untuk tingkat pematangan fisik orang muda. Manfaat kebugaran utama menjadi aktif secara fisik di masa kanak-kanak dan remaja adalah meningkatkan kebugaran aerobik, meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan fleksibilitas. Rekomendasi terkini untuk kegiatan fisik. Ada remaja harus aktif secara fisik setiap hari atau hampir setiap hari sebagai bagian dari bermain, olahraga, bekerja, transportasi, rekreasi, pendidikan jasmani, atau direncanakan olahraga dalam konteks kegiatan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Remaja harus terlibat dalam 3 sesi atau lebih per minggu, kegiatan yang berlangsung 20 menit atau lebih pada suatu waktu dan membutuhkan tingkat pengerahan tenaga sedang sampai kuat. Kaum muda harus berpartisipasi dalam aktivitas fisik dengan intensitas setidaknya sedang untuk 1 orang jam per hari. Kaum muda yang saat ini melakukan sedikit aktivitas harus berpartisipasi dalam aktivitas fisik dengan intensitas sedang setidaknya selama setengah jam per hari. Setidaknya 2 kali seminggu. Beberapa kegiatan ini akan membantu meningkatkan dan mempertahankan kekuatan dan kelentukan otot serta kesehatan tulang. Apakah anak memenuhi rekomendasi saat ini untuk kegiatan fisik? Oke, kita bahas penilaian pola aktivitas fisik anak muda menghadirkan tantangan unik bagi peneliti. Berbagai alat tersedia, kuesioner, buku harian aktivitas, pedometer, akselerometer, air berlebar ganda, monitor detak jantung yang semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk anak muda, teknik yang digunakan harus dapat diterima secara sosial, tidak membebani subjek dengan peralatan yang rumit, dan minimal harus mempengaruhi pola aktivitas fisik normal subjek. Intensitas, frekuensi, dan durasi kegiatan harus dicatat jika gambaran yang benar tentang kebiasaan dan aktivitas fisik yang direncanakan anak-anak ingin diperoleh. Pelacaan perilaku aktivitas fisik, ringkasnya ada bukti meyakinkan yang menunjukkan bahwa banyak anak dan remaja menjalani kehidupan yang tidak banyak bergerak. Di bawah ini adalah ringkasan pola aktivitas fisik remaja. Remaja jarang mengalami periode aktivitas fisik sedang hingga berat yang berkelanjutan. Anak perempuan kurang aktif dibandingkan anak laki-laki. Kedua, jenis kelamin menjadi lebih tidak aktif seiring bertambahnya usia. Anak-anak yang tidak aktif tidak mungkin menjadi orang dewasa yang aktif. Kebugaran aerobik kaum muda, ada kesalahpahaman publik bahwa kebugaran aerobik anak-anak itu buruk. Ini mungkin muncul karena variabel fisiologis atau kebugaran aerobik dianggap sinonim dengan variabel perilaku atau aktivitas fisik. Seperti yang diilustrasikan pada bagian sebelumnya, pola aktivitas anak-anak memang memprihatinkan. Tetapi, apakah tingkat kebugaran aerobik anak-anak juga buruk? Kemampuan untuk melakukan olahraga yang berlangsung lebih dari 1-2 menit tergantung pada kemampuan tubuh untuk menghasilkan energi melalui proses aerobik.
Sistem ini mencerminkan integrasi sistem paru, kardiovaskuler, dan otot untuk memungkinkan seseorang mengambil udara ke dalam paru-paru, mengekstraksi oksigen dari udara ini, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, dan mengirimkannya ke otot-otot di mana ia digunakan untuk menghasilkan energi untuk pergerakan. Puncak VO2 max, pengambilan oksigen tertinggi yang diperoleh selama tes latihan hingga kelelahan adalah indikator tunggal terbaik dari kebugaran aerobik anak muda. Dari keseluruhan ini bisa disimpulkan yaitu diskusi sebelumnya telah menunjukkan bahwa kebugaran aerobik dan aktivitas fisik pada orang muda adalah variabel independen dan harus ditafsirkan seperti itu. Tidak ada bukti bahwa kebugaran aerobik anak-anak rendah atau memburuk dari generasi ke generasi. Manfaat kesehatan dan kebugaran dari menjadi aktif secara fisik tidak ditandai seperti yang diamati pada orang dewasa, tetapi tetap menguntungkan. Namun, tingkat aktivitas fisik yang dialami oleh banyak anak saat ini menimbulkan kekhawatiran dan tidak menunjukkan tanda-tanda membaik, mendorong anak-anak sekolah kita untuk menjadi lebih aktif secara fisik akan meningkatkan potensi manfaat kesehatan selama masa kanak dan dapat memfasilitasi sikap aktivitas terhadap aktivitas fisik yang akan dipertahankan sepanjang kehidupan dewasa. Sekian pembahasan materi dalam podcast kali ini. Semoga bermanfaat saya ucapkan dan saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.